Halo geng, ketemu lagi di Vivek Tutorial Family. Di playlist yang khusus ini, gue sengaja bikin ini buat kalian yang sedang ngerjain skripsi ataupun tesis atau dokumen-dokumen formal lainnya ya. Dan di edisi perdana kali ini, gue mau ajak lo buat gabungin antara halaman yang pakai huruf III dan halaman yang pakai angka 1, 2, 3. Pun kalau misalkan kalian punya format lampiran yang harusnya tadinya vertikal menjadi landscape, kita gabung aja semuanya menjadi satu dokumen. Keunggulannya apa? Nanti kalian akan tahu dan kalian akan wow, oke. Kalau udah digabung jadi satu, ini bisa memudahkan kalian untuk membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, atau misalkan dalam body text itu mau nyebutin sebagaimana disebutkan pada gambar 1. Nah, kalau gambarnya nambah lagi, nanti kalau gambarnya jadi gambar 12, lu mau ngedit satu-satu tuh, ngedit sampai belakang. Nggak usah, geng. Sebenarnya tutorial sudah ada di Dewo bagian section. Kalian bisa cek linknya di deskripsi di bawah. Tapi ini gue khusus untuk skripsi ya. Oke, kita mulai aja. Geng, ini adalah contoh file skripsi yang gue udah gabungin dari halaman judul sampai dengan lampiran, geng. Ini contohnya. Nah, di tahap awal, bagian ini halaman judul sampai daftar isi itu menggunakan halaman format I, II, I3 dan seterusnya. Dan mulai pendahuluan sampai ke belakang kan pakai angka ya untuk nomor halamannya ya. Oleh karena itu kita mau bikin section terpisah, geng. Caranya kayak gini, geng. Lu letakin kursor sebelum kata pendahuluan, kemudian masuk layout, break, pilih section break, next page agar sectionnya itu terpisah tapi di halaman berikutnya. Kita klik. Oke, seperti ini. Ciri-cirinya, kalau kita masuk di bagian header and footer, ada tanda gini, section 1 dan section 2. Berarti ini sectionnya udah terpisah. Bagian atas ada same as previous, bagian bawah same as previous juga. Oke, kita nomori halaman dulu nih di bagian section yang pertama. Kita klik page number, pilih bottom page, kemudian pilih tengah. Misalkan di tengah ya, nanti tergantung format lu kayak gimana, gengs. Oke, sekarang kita coba cek lagi nih. Ini masih angka 1, kita ubah dulu formatnya. Masuk ke page number, format page number, kemudian kita pilih I, start artnya dari I dan oke. Ini jadi II, tapi di halaman berikutnya di bab pendahuluan angkanya jadi 3, bukan dimulai dari 1 lagi. Sebelum kita ubah formatnya, kita ganti dulu nih jenis font untuk daftar isi. Contohnya kan biasanya nih Times New Roman atau Arial atau terserah, tergantung dari kampus kalian nih. Kita ubah dulu fontnya, kita blok dan ganti Times New Roman. Berikut juga di section yang kedua ya, di halaman pendahuluan. Oke, sekarang agar berbeda dengan section sebelumnya, masuk ke header, kita nonaktifkan di bagian same as previous. Matikan link to previous, itu bagian header, kemudian matikan juga same as previous untuk bagian footer. Nah, kalau link itu udah dimatikan, kita baru ubah formatnya nih di section kedua. Kita blok dulu angka 3-nya, kemudian page number, format page number, kita ganti yang angka 1, 2, 3, start artnya kita ubah jadi 1. Oke, dan sudah berhasil. Untuk yang sebelumnya masih pakai format II ya. Oke, kita close di header and footer. Selanjutnya, untuk yang bagian ini, geng, ini kan masih di section yang sama. Jangan pakai enter-enter ya buat mindahinnya ya. Insert, pilih page break. Oke, kalau nggak di layout, pilih yang ini, break, bagian paling atas page. Ini untuk memindahkan teks dalam satu section yang sama, tapi di halaman berikutnya. So, nggak pakai enter-enter lagi ya. Gue biasanya di insert page break yang paling cepat. Oke, lembar pengesahan, kata pengantar, semuanya pakai yang ini. Daftar isi juga.
Oke, hurufnya masih I dan masih berlanjut. Seperti ini, gengs. Tapi di halaman pendahuluan masih angka 1, nggak berubah. Karena ini masih di section yang sama. Nah, buat ngilangin di halaman judul, caranya kayak gini, geng. Masuk ke header and footer, kemudian bagian header and footer, lu pilih different first page. Kita aktifkan. Nah, udah hilang. Kalau misalkan memang ada, lu tinggal delete aja bagian yang halaman depannya. Sebelum kita beranjak ke bagian lampiran, kita treatment dulu nih bagian isi, geng. Bab 1 sampai pembahasan. Ada 3 kondisi yang paling sering ditemui di beberapa kampus. Di sini gue mau jelasin 2 versi saja. Yang pertama adalah kalau misalkan di bab 1 hingga terakhir nomor halamannya ada di posisi yang sama, misalkan di bawah, di atas, di kanan, kiri, nggak beda, pokoknya satu posisinya. Yang kedua, kalau misalkan di halaman awal pertama tiap bab itu berbeda. Yang tadinya di bawah tahu-tahu di atas, atau sebaliknya, tadinya di atas tahu-tahu di bawah, tadinya kanan tahu-tahu di kiri. Pokoknya setiap awal halaman bab seperti itu. Dan kondisi yang ketiga itu misalkan setiap halaman pertama tiap bab ada jarak tertentu dari margin atas. Untuk yang versi ketiga, gue bakal jelasin secara terpisah, gengs, karena ada 2 cara untuk mengatasi kondisi ini. Oke, kita mulai. Yang pertama, ketika nomor halamannya di posisi yang sama untuk bab 1 sampai pembahasan dan sampai daftar pustaka. Ini dia cara. Kondisi ini menunjukkan kalau di bagian pendahuluan sampai pembahasan hanya ada 1 section aja, gengs. So, yang dipakai sama kayak yang di bagian depan. Cukup insert page break untuk pergantian antar babnya. Jadi kalau ada nambah-nambah, awal babnya itu selalu di halaman pertama. Posisi nomor halaman di halaman pertama tiap bab berbeda dengan halaman kedua tiap bab. Misal, di pertama bab 1 posisinya harus ada di bawah. Nanti setelah halaman kedua bab 1 pindah ke atas. Pun begitu juga di bab 2, 3, 4, 5. Dan ini dia caranya. Kondisi ini membuat setiap bab itu harus membuat section yang terpisah. So, pakainya itu layout, break, next break, bukan yang page break. Ini sectionnya harus beda-beda, jadi nambah section lagi nih, gengs. Bab berikutnya pun seperti itu. Pakainya layout, break, page break. Dan hasilnya kayak gini. Kalau lu masuk di header dan footer, lu bakal lihat ada section yang terpisah. Misalkan di bab ini 2, section 2, 3, 4, dan seterusnya, gengs. Setiap bab punya section sendiri-sendiri. Sekarang kita atur posisi nomor halamannya, gengs. Kita aktifkan different first page. Oke. Misal, bagian halaman kedua setiap bab itu sebelah kanan atas. Kita cut aja, geng. Dan pas tekan di bagian header, kemudian lu atur nih posisinya sebelah kanan, kiri, atau tengah. Ini contohnya sebelah kanan ya. Buat mempercepat, lu copy aja nih nomor halaman ini di bagian halaman yang pertama setiap bab. Kemudian lu pastein. Atur posisinya. Contohnya di rata tengah. Oke, kayak gini hasilnya. Kita lihat halaman 1 di bawah, halaman kedua di kanan atas. Kalau sudah, kita lanjut ke halaman berikutnya, geng. Lakukan hal yang sama, masuk ke halaman yang pertama setiap bab, aktifkan different first page. Umumnya dia bakal ngikutin format di bab yang pertama, geng. Halaman pertama tengah bawah, halaman berikutnya sebelah kanan atas, tapi angkanya kacau. Betulnya kayak gini, masuk ke page number, format, kemudian aktifkan continue from previous section. Jadi nomornya lanjutan dari seksi sebelumnya. Lihat, lanjutin untuk bab-bab berikutnya ya. Aktifkan different first page, kemudian aktifkan juga bagian
continue from previous section. Begitu seterusnya, sampai di bab pembahasan. Oke geng, dan ini dia hasilnya. Awal tiap bab di bawah, setelahnya di kanan atas. Nomornya pun terus berlanjut, dan semua filenya ini sudah menjadi satu dokumen gengs. Nah, sekarang untuk yang lampiran, kalau nggak ada neko-neko, pakai cara yang sama ya geng, cukup insert page break aja. Oke geng, seperti yang gue bilang, untuk kondisi ketiga, ketika ada batas tertentu dari judul bab, akan gue bahas secara terpisah. Lu bisa cek linknya di bawah. Oke, sekarang kita lanjut di lampiran. Kondisi yang paling sering ditemui, paling ganti orientasi doang kan. Kalau skripsi gue jarang nemuin kalau misalkan ganti ukuran kertas, lampirannya nanti mau dibolak-balik kayak apa, gue jarang nemuin. Tapi kalau misalkan lo temuin kondisi ini, lo bisa cek tutorial khusus section di link di bawah ini. Itu basic teori tentang section. Lo bisa ganti kertas, lo bisa atur margin, lo bisa ganti background dan macam-macamnya. Karena kita mau ganti lampiran ini menjadi landscape, kita harus ganti section gengs. Caranya, tekan kursor di perbatasan antara bab terakhir dengan lampiran. Kemudian masuk ke layout, karena tambah section, klik break, kemudian lu pilih next page. Oke, kita lihat sectionnya sudah berubah dari 5 ke 6. Pastikan kursor di area lampiran, kemudian kita masuk ke layout, orientasi, ubah landscape. Dan silakan lu atur tampilannya. Gini hasilnya, jadi yang tadinya dari portrait menjadi landscape. Oke gengs, dan kini dokumen kita sudah jadi satu sejak cover sampai dengan lampiran dalam kondisi penomoran halaman yang tadinya I kemudian jadi angka dan kemudian formatnya tadinya portrait menjadi landscape untuk bagian lampiran. Ini dia cara untuk melihat dan menghapus tanda section. Di home, lu aktifin fitur ini gengs. Jadi kelihatan nih, ini ada page break yang ganti halaman tapi di section yang sama. Untuk kata pengantar, daftar isi, lembar pengesahan, lihat sectionnya masih sama begini. Dan kalau beda section, perbatasannya ini section break next page, dari bab 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, kalau lo mau gabungin lagi tuh blok tulisan page break ini, kemudian tekan delete atau backspace, jadi teksnya nanti gabung lagi geng. Nah, ini contoh yang masih satu section karena pakai page break. Nah, sekarang kalau misalkan ya peralihan antar section nih, kita hapus juga bagian ini, dia akan gabung. Sekarang kita lihat, sectionnya sudah gabung geng. Yang tadi 1, 2, sekarang tinggal 1, 1. So, kalau dokumen lu masih terpencar geng, lu gabungin dengan cara ini geng. Pastiin lu gabungin semuanya dan dia udah jadi satu section geng. Oke geng, sekian dari Vivid The Problem Cuy Family. Semoga bisa bantu segera kelarkan skripsimu dan raih programmu. Sampai jumpa di next tutorial.